semuanya, kami dari kelompok pria tampan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri. Nama saya Muhammad Kafka. Saya Muhammad Lutfi. Saya Rafaza Satria Nugroho. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah membuat kop surat di AutoCAD. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih teks prosedur itu apa? Kalau belum tahu, mari kita jelasin. Teks prosedur adalah teks yang menyajikan langkah-langkah atau tahapan secara runtut sehingga menghasilkan atau membuat sesuatu. Teks prosedur ini dapat membuat pembaca mencapai tujuan yang benar dan jelas. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yaitu menggunakan kata kerjatif, menggunakan kalimat imperatif atau perintah, lalu susunan-susunan yang sistematis, menggunakan kata konjungsi, lalu yang terakhir yaitu bersifat objektif dan universal. Oh iya, teks prosedur sangat penting loh dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering banget menggunakannya tanpa sadar. Kenapa sih penting? Yang pertama, memberikan panduan jelas. Teks prosedur itu membantu banget seseorang melakukan sesuatu dengan mudah yang tepat, misalnya membuat makanan, memakai obat, atau cara menggunakan mesin. Nah, itu yang kedua itu mengurangi kesalahan. Prosedur yang jelas bikin kita lebih kecil kemungkinan salah langkah. Contohnya itu prosedur evakuasi saat bencana, cara memakai helm dengan benar, atau cara mengoperasikan komputer. Yang ketiga itu adalah menghemat waktu dan tenaga. Dengan ada langkah-langkah, kita nggak perlu coba-coba lagi. Tinggal ikuti petunjuk, hasilnya lebih cepat tercapai. Yang pasti itu meningkatkan keselamatan. Beberapa kegiatan berisiko kalau nggak ikuti prosedur, misalnya menggunakan kompor gas, naik kendaraan, atau bekerja dengan listrik. Dan yang terakhir yaitu kelima, itu memperoleh orang lain. Kalau kita bikin teks prosedur, orang lain bisa melakukan hal yang sama dengan hasil yang konsisten. Selanjutnya, kita akan menjelaskan langkah-langkah membuat kop surat di AutoCAD. Di sini kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat kop surat di AutoCAD. Sebelum itu, kita harus menentukan ukuran kop surat apa yang akan kita buat. Di sini, kami akan membuat kop surat dengan ukuran A3. Ukuran A3 adalah 29,7 dikali 42 cm. Ini merupakan kop surat yang sudah kami buat. Terdapat keterangan kegiatan, pelaksana kegiatan, komputasi keahlian, uji kompetensi, gambar, dan lain-lain. Langkah pertama membuat kop surat adalah membuat dasar dari kop surat ini sendiri, yaitu dengan perintah rectangle yang ada di sini, atau bisa saja diketik dengan REC, maka akan langsung terlihat. Kita klik, kita arahkan, kita klik lagi, kita beri ukuran sesuai dengan ukuran A3, yaitu 42 dikali 29,7. Enter. Lalu ini kita pindahkan terlebih dahulu. Kemudian buatlah kotak yang ada di dalam kotak utama yang baru saja kita buat. Untuk melakukan ini, gunakanlah perintah offset. Kita ketik saja O, maka akan langsung muncul perintah offset. Kita klik, dan jarak antara kotak ini dengan kotak ini adalah 0,8. Kita beri saja jaraknya 0,8. Enter. Kita pilih objek kotak ini, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita klik. Kemudian kita akan membuat kotak yang lebih kecil lagi yang ada di kotak yang baru saja kita buat. Jaraknya adalah 0,05. Kita ketik. Untuk melakukan ini sudah jelas, kita akan menggunakan perintah offset. Kita ketik O, offset, enter. Kita masukkan jaraknya 0,05, enter. Lalu kita pilih objek kotak yang kecil ini, kita klik, lalu kita arahkan ke bawah.
Kemudian untuk membuat kotak-kotak keterangan ini, kita harus membuat garis-garis kotak ini terpisah seperti ini. Caranya adalah menggunakan perintah explode. Ketik X, maka akan langsung muncul. Kita klik, pilih objek kotak ini, lalu klik enter. Setelah itu maka garis-garis yang ini sudah dipastikan akan terputus. Kemudian kita akan membuat garis yang berada di sebelah kiri. Gunakanlah perintah offset dengan jarak 6. Kita offset dan beri jarak 6. Enter. Kita arahkan ke garis yang ada di kanan. Kemudian kita arahkan ke kiri dan kita klik. Kemudian kita akan membuat kotak keterangan ini. Jarak antara garis ini dengan ini adalah 0,5. Kita langsung buat saja. Gunakan perintah offset. Enter. Dengan jarak 0,5. Enter. Kita arahkan ke objek yang paling atas. Kita klik, lalu kita arahkan ke bawah. Untuk menghapus garis yang tidak perlu ini, kita akan menggunakan perintah trim. Ketiklah TR, maka akan langsung muncul trim. Kita klik dan arahkan ke garis yang tidak kita perlu, lalu kita klik. Kemudian kita akan membuat kotak keterangan selanjutnya yang ada di bawahnya. Jarak antara garis atas dengan garis di bawah ini adalah 3,6. Langsung saja gunakan perintah offset dengan jarak 3,6. Kita arahkan ke garis ini, lalu kita arahkan ke bawah. Klik. Lalu sama dengan jarak antara garis ini dengan ini, yaitu 0,5. Kita langsung saja gunakan perintah offset dengan jarak 0,5. Garis ini dan arahkan ke bawah. Kemudian untuk mempercepat atau mempermudah membuat kotak-kotak keterangan yang lainnya, kita akan menggunakan cara yang cepat, yaitu pertama menggunakan perintah lain yang ada di sini. Kita klik, lalu kita arahkan ke titik bawah sini. Kita klik lagi dan tarik lurus sampai ke titik sini. Kita klik, lalu kotak ini dan garis ini diblok. Kemudian garis dan kotak ini kita duplikasi menggunakan perintah copy. Ketik CO, maka akan langsung keluar perintah copy. Klik, lalu arahkan ke titik ujung sini, diklik, kemudian tempatkan ke ujung bawah balok ini. Nah, klik dan lakukan ke semua kotak keterangan. Kurang lebih akan menjadi seperti ini. Namun karena kotak yang paling bawah ini berbeda, maka yang ini akan kita hapus. Untuk membuat kotak-kotak sini, pertama-tama kita akan mengukur dari garis ini ke garis ini, karena jaraknya berbeda antara ini ke sini dengan ini ke sini. Kita ukur 2,7
Sama dengan yang tadi, gunakanlah perintah offset dengan jarak sekarang 2,7. Enter. Kita arahkan ke garis ini, kita tarik ke bawah sama dengan jarak kotak keterangan lainnya, yaitu 0,5. Kemudian jarak antara garis ini ke bawah situ adalah 1,9. Maka gunakan perintah offset lagi dengan jarak 1,9. Kita arahkan ke objek ini, diklik lalu arahkan ke bawah. Jarak dari garis ini dengan garis ke bawahnya adalah 0,5 dan seterusnya. Kita gunakan saja perintah offset dengan jarak 0,5. Enter. Arahkan garis ini dan ke bawah sampai mentok. Kemudian kita akan menggambar garis tengah dengan perintah line. Sudah jelas, kita ambil dari sini lalu arahkan ke titik segitiga yang ada pada tengah garis. Kita klik sampai ke bawah. Kemudian sama dengan halnya yang tadi, kita akan membuat garis tengah di sini menggunakan perintah line. Kita arahkan ke garis segitiga, kita klik lalu kita tarik sampai ke bawah. Kurang lebih ini adalah tampak kop A3 yang sudah mulai jadi. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan-keterangan. Di sini kalian bisa menggunakan multi-line text atau single line. Saya akan menggunakan single line. Klik, lalu kita arahkan ke sini, tarik ke atas dan ke samping. Yang pertama adalah keterangan. Kita tulis keterangan. Nah, klik, lalu kita blok dan kita move terlebih dahulu. Kemudian untuk menghemat waktu, kita akan blok teks ini, lalu kita akan copy ke kotak keterangan yang lainnya. Copy. Setelah itu kita akan menggantikan nama-namanya. Yang kedua ada kegiatan. Yang ketiga ada pelaksana kegiatan. Lalu yang keempat ada kompetensi ketahuan, keahlian maksud saya. Lalu yang kelima ada uji kompetensi. Lalu di sini ada dua, yaitu gambar dan diperiksa. Ini kita ubah dulu ke gambar. Lalu teks ini kita blok dan kita copy dan kita pindahkan ke kanan. Ini kita ubah menjadi di gambar. Di bawah sini ada judul gambar. Lalu di bawah sini ada tanggal dan skala.
kita ubah 1 terlebih dahulu menjadi tanggal. Lalu selanjutnya kita blok lagi, dan lalu kita copy dan kita pindahkan ke kanan. Dan tinggal kita ubah teksnya menjadi skala. Lakukan seperti yang dia tadi. Kita blok, kita copy, kita pindahkan ke kanan, lalu kita ubah teksnya. Dan kop surat dengan ukuran A3 sudah siap dan sudah siap digunakan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Oke, itulah teks prosedur dari kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tata cara membuat teks prosedur yang baik dan benar. Check it out. Yang pertama itu tentukan topik, tujuan, dan audience. Pilih topik yang ingin dijelaskan prosedurnya. Jelaskan secara singkat apa yang akan dicapai dengan mengikuti teks prosedur ini. Pahami siapa yang akan membaca dan menggunakan prosedur tersebut untuk menyesuaikan bahasa dan detailnya. Yang kedua, kumpulkan informasi dan buat kerangka. Kumpulkan informasi yang relevan dan akurat tentang topik Anda. Buat daftar lengkap alat dan bahan yang dibutuhkan, termasuk spesifikasi jika perlu. Buat kerangka dasar teksnya, mulai dari judul, tujuan, daftar bahan, hingga urutan langkah-langkah. Lalu yang ketiga, yaitu tulis teks prosedur. Beri judul yang tepat, beri judul yang informatif, menarik, dan menggambarkan isi prosedur dengan tepat. Lalu gunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan hindari istilah-istilah yang rumit, kecuali audiensnya teknis. Lalu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah seperti kayak masukkan, tuang, tekan untuk mengarahkan pembaca atau audiens. Lalu selanjutnya berilah susunan langkah-langkah yang berurutan secara ringkas dari awal hingga akhir. Gunakan nomor atau poin agar lebih berurut. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu tambahkan detail dan informasi pendukung. Sertakan detail penting seperti ukuran, jumlah bahan, atau durasi waktu setiap pengerjaan. Lalu tambahkan tips atau peringatan penting untuk mencegah kesalahan atau bahaya. Lalu pertimbangkan untuk menyertakan gambar atau diagram jika dapat membantu pemahaman. Yang terakhir adalah selesaikan teks. Akhiri teks dengan kesimpulan yang menjelaskan kembali hasil dari mengikuti prosedur tersebut. Baca kembali teks Anda untuk memeriksa keakuratan, kejelasan, dan kesesuaian struktur. Baik, demikian penjelasan teks prosedur dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi. Aneh banget sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kerja. Contohnya prosedur evakuasi saat bencana, cara memakai helm dengan benar, atau cara